merpati susah jodoh dan giring. Nah, ini banyak teman-teman yang menanyakan, Bang, merpati saya ini susah jodoh dan susah giring. Gimana mau giring, teman-teman? Kalau dijodohkan saja merpatinya itu sudah kesusahan. Nah, di sini saya sengaja menjodohkan merpati yang susah jodoh dan susah giring nih. Saya kasih contoh mana ya merpatinya? Nah, ini nih. Ini mungkin teman-teman juga baru lihat nih merpati ini. Tapi ini udah giring. Nah, teman-teman bisa lihat tuh giringnya seperti ini. Nah, tuh. Nah, ini merpatinya nih. Lihat teman-teman. Ini proses menggiringkannya itu waktunya sama saja dengan ini nih. Si gerandong. Nah, tapi lihat posisi giringnya, dia bekur-bekur. Ini sudah saya jodohkan, sudah bertelur juga nih, alhamdulillah. Tetapi ini merpatinya itu susah giring nih teman-teman. Nah, tuh, bahkan gak giring-giring nih tuh. Nah, giring pun dia bekur-bekur. Nah, karena dari awalnya saja itu susah jodoh, apalagi kita mau menggiringkan ya, jadi kerepotan. Nah, terus gimana, Bang, solusinya? Nah, tenang. Ini memang sengaja saya jodohkan merpati yang susah jodoh. Teman-teman harus pahami dulu ini ketika menjodohkan merpati. Nah, ini kenapa sih, Bang? Tuh, kok giringnya seperti ini? Apakah ini bisa giring keras? Bisa, teman-teman. Cuman nanti ketika dia betinanya ini mau bertelur. Nah, ini kebetulan sudah mengerami telur juga nih. Giringan kedua berarti. Tetapi giringnya seperti ini. Nah, saya bandingkan dengan merpati yang belum pernah mengerami telur, baru dijodohkan. Nah, ini ada si namanya gerandong. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, tuh. Berbeda kan? Ini padahal belum mengetahui telur atau belum bertelur dengan jodohan ini nih. Kenapa ini giringnya lebih keras ketimbang merpati yang tadi? Nah, karena ini ketika dijodohkannya itu dia tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kendala ketika menjodohkannya. Jadi gampang banget untuk menjodohkannya. Jadi ketahui dulu merpati jantan itu menyukai warna apa, teman-teman. Nah, gimana, Bang, cara untuk mengetahuinya? Nah, biasanya pada umumnya setiap merpati itu biasanya menyukai yang berlawanan nih. Seperti ini. Ini kan hitam, warnanya tritis. Nah, saya pasangkan dengan coklat nih. Usahakan juga itu betinaannya lebih muda dari jantan. Nah, seperti ini lebih muda. Ini saya kasih pijikan. Namun harus teman-teman ketahui juga ketika menjodohkan itu keduanya harus saling beranca agar mudah dijodohkan. Kalau dari awal saja teman-teman kesusahan menjodohkan, ya gimana mau menggiringkan. Tetapi ada beberapa merpati itu yang susah jodoh tapi gampang giring, ada banyak. Cuman di sini karena pertanyaan teman-teman itu awalnya ini, Bang, susah dijodohkan, terus ketika sudah bertelur sudah lama itu susah giring, ya wajar kalau merpatinya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya merpati yang demikian itu si jantannya tidak menyukai warna betina, atau bisa jadi si betinanya juga tidak menyukai jantan. Nah, yang terjadi kalau keduanya tidak saling menyukai walaupun sudah jodoh, karena kita menjodohkan secara paksa, ya nanti hasilnya di giringannya. Atau ketika teman-teman itu mau menggiringkannya, pasti akan mengalami kendala. Nah, Bang, apakah nanti ke depannya itu bisa giring keras? Bisa, teman-teman, dengan catatan merpatinya itu harus sudah mengerami beberapa kali bertelur. 3-4 giringan itu biasanya merpatinya akan giring dengan keras sendirinya. Ini kalau jodohnya tepat dan benar, pasti giringnya nggak seperti ini. Tuh, ini udah saling mencintai, tetapi si jantan ini tidak menyukai warna ini. Terus juga kendalanya biasanya si betinaannya juga tidak menyukai merpati ini. Jadi keduanya ini tidak saling menyukai, tetapi karena saya menjodohkan secara paksa, nah inilah hasilnya. Jadi merpatinya itu memang susah giring, tetapi bukan berarti tidak mau giring, pasti giring. Pertama ini teman-teman harus menentukan warna. Nah, ini kan warnanya sama-sama gelap nih. Biasanya warna merpati yang seperti ini nih jarang menyukai, si betinaannya juga jarang menyukai jantan. Apalagi kalau teman-teman memiliki merpati betinaan yang kurang bagus atau betinaannya itu tidak lenje, jadi pilih-pilih jantan. Itu banyak merpati betinaan yang pilih-pilih jantan. Kadang kalau setiap mau kawin
atau pengen proses terjadinya kawin itu biasanya merpatinya itu si betinanya lari. Nah, itu pertanda betinanya tidak menyukai jantan walaupun si jantannya menyukai. Jadi kedua merpati ini harus saling melengkapi. Baik betinaan ataupun merpati jantannya itu keduanya harus saling menyukai. Tanda merpati betinaan tidak menyukai jantan itu biasanya ketika kawin dia biasanya lama. Terus kadang kalau sudah dinaikin sama merpati jantannya, si betinaannya itu kadang kabur. Kadang dia tidak menungging, bahkan menutup ekornya. Itu pertanda si betinaan tidak menyukai jantan. Tapi bang, awal-awal itu si betinaannya mau. Itu mau karena posisi merpati betinaannya mungkin lenje atau sedang berancak. Jadi pasti mau, nanti hasilnya ke depannya itu setelah beberapa hari pasti ada tanda-tanda seperti itu. Jadi betinaannya ketika si jantan mengajak untuk kawin pasti nggak mau atau menolak. Ketika sudah dinaikin kadang dia jalan. Nah, itu cepat-cepatlah teman-teman ganti jodohnya. Nah, teman-teman coba pakai warna tritis. Nah, enaknya lagi kalau ternakan sendiri ya. Kalau ternakan teman-teman, tinggal teman-teman mengikuti kedua merpati indukannya saja. Beri warna yang sama dengan indukannya. Mau itu dari jantannya ataupun mau dari betinanya. Lah, pilihlah dari salah satu kedua merpati ini. Insya Allah itu merpatinya pasti akan menyukainya. Kita harus sendirikan dulu. Nah, minimal itu 1 minggu. Saya biasa melakukan 1 minggu. Kan giringnya keras, bagus nih. Ini karena saya tahu dia menyukai warna ini. Dari mana taunya? Biasanya kalau merpati yang sudah sendirian selama 1 minggu, dia akan mencari dengan warna merpati yang disukainya. Dia mau betina, mau jantan, pasti akan dibekurin. Usahakan itu yang berlawanan dulu, jangan satu warna, usahakan. Nah, ini kan saya satu warna. Yang pertama ini memang sengaja saya mau contohkan buat teman-teman. Terus yang kedua, memang nggak ada warna lain. Ini saya tahu merpati ini dia menyukai warna gelap seperti tritis. Terus apalagi ya, Megan. Nah, ini pasti mau. Kalau disandingkan atau dikasih merpati walaupun ini jantan nih, dia pasti bekur tuh. Apalagi yang dia suka itu udah ketahuan nih teman-teman. Adapun dia berkelahi juga bukan berarti dia tidak menyukai, melainkan dia pasti mengincar warna yang dia sukai. Nah, itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya untuk teman-teman menentukan. Jadi gampang ya teman-teman untuk menentukan merpati jantan menyukai atau tidak. Nah, kita ambil nih karena tadi udah kelihatan. Ini buat teman-teman juga nih. Nah, dia menyukai warna seperti ini. Tuh, alhasil ya seperti ini. Bahkan dia nggak inget sama sekali ya dengan merpati betinaannya. Lihat nih. Oh, ini warnanya lebih suka ini nih, lebih ketimbang warna hitam nih. Lihat, coba dengerin blekurnya teman-teman nih. Tuh. Beda tuh. Nah, ini sangat menyukai warna seperti ini. Ini jamin teman-teman. Kalau saya beri warna seperti ini, giringnya bakalan edan nih. Nih, teman-teman jadi saksi ya bahwa merpati ini nih. Ini kan jodohnya bukan seperti ini nih. Tetapi ketika dikasih warna seperti ini, dia bagus. Bekurnya itu kelihatan dari cara dia bekur juga untuk ke betinanya itu kelihatan. Kalau biasa-biasa saja ya berarti kurang menyukai. Hasilnya seperti ini nih, giringnya nih. Tuh, bakal bekur-bekur terus. Nah, langkahnya gimana bang? Ya teman-teman, ketika mau menjodohkan kembali, jodohkan ulang, si betinaannya itu usahakan harus beranca dulu. Terus ininya juga harus tidak stres. Nah, untuk tidak stres itu gimana bang? Biasanya teman-teman lepas aja dulu. Sehari itu lepas minimal 1 jam, dilepas terus masukin lagi. Jadi jangan selamanya dikurung di dalam kandang. Itu yang mengakibatkan merpatinya stres. Nah, kayak seperti ini nih. Tuh, saya kan mengeluarkan juga merpati-merpati baik yang jomblo, yang belum ada jodoh, saya tetap mengeluarkan. Tetapi nanti kalau sore hari saya masukkan kembali ke sini, ke dongdang. Nah, ini contoh-contoh merpati yang waktu pertama dijodohkannya itu gampang. Nah, ini. Jadi di awal penjodohan saja sudah gampang, berarti dia memang menyukai warna tersebut. Saya pantau-pantau, ternyata dia menyukai warna seperti ini. Jadi saya carikan warna seperti ini. Ini udah otomatis ketika dibocilnya nih, merpati ini, saya jamin waktu jodohan yang dulu warna kan Megan, saya pastikan nggak bakalan giring sekeras ini. Cuman ini kendalanya merpatinya takut tangan. Ini sudah pasti si bocil itu stres atau frustasi menggiringkan merpati ini, karena itu ketika menjodohkannya kurang tepat. Saya juga tadi panutannya ke Megan ya warnanya. Untungnya belum beli warna Megan. Ketahuan nih. Ini bocil kalau lihat merpatinya giring seperti ini pasti suka nih.
Ini sudah pasti ketika dibocil dengan betinaan dulu warna Megan itu giringnya seperti ini. Sudah pasti ini ketahuan. Kenapa saya bisa tahu? Karena ini bisa giring keras di sini. Pasti dulunya si Grandong itu kayak gini nih. Kayak merpati yang ini nih, Jembrong, kayak si Jembrong. Ini kasih nama Jembrong wewes. Nah, ini Grandong. Nah, ini Jembrong tuh. Coba lihat. Padahal untuk tingkat giring, karakter giring itu lebih bagus yang si Jembrong ketimbang Grandong. Tetapi lihat teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ini lebih keras giringnya ketimbang itu. Nah, jadi di sini paham ya teman-teman, untuk menggiringkan agar merpatinya giring keras itu tahap awal itu ya dalam penjodohannya. Jadi teman-teman harus cari betinaan yang disukai merpati jantan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang bertanya, dan mudah-mudahan dengan video ini teman-teman terpuaskannya. Jadi pahami dulu merpatinya, kenapa dia bisa nggak giring keras, kenapa ketika dijodohkan itu susah sekali, dan ketika digiringkan pun susah. Jadi kalau di awalnya saja sudah susah nih, di kemudian hari itu pasti akan mengalami kendala. Kalau memilih sendiri itu biasanya kita sediakan beberapa betina dengan warna yang berbeda, terus sediakan juga merpati jantan. Nah, coba teman-teman satukan. Nah, biasanya kalau seperti itu lebih maksimal. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.